Assalamualaikum semua, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Prestika Ginting, asal dari Tanah Karo. Saat ini aku tinggal di Jepang, di Osaka tepatnya. Banyak teman-teman yang nanya gimana caranya aku bisa berada di Jepang, apa yang aku lakuin, gimana caranya sampai di Jepang. Di sini melalui channel ini saya akan bercerita mengenai perjalanan saya sebelum dan sesudah sampai di Jepang. Apa ya, mengenai suka duka perjalanan perjuangan untuk bisa lolos dan bekerja di Jepang, dan juga perjalanan saya dan keseharian saya, suka duka yang saya alami selama tinggal di Jepang. Saya bisa berada di Jepang itu mengikuti program pemerintah kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Program pemerintah ini adalah program yang mengirim tenaga perawat dari Indonesia ke Jepang. Di sini ada dua jenis perawat yang akan dikirim ke Jepang. Yang pertama yaitu nurse di sini akan tenaga perawat nurse ini akan ditempatkan sebagai perawat di rumah sakit. Sedangkan yang kedua yaitu care worker. Care worker adalah perawat yang akan ditempatkan di panti-panti lansia. Jadi ingat, ada dua jenis perawat yang datang ke Jepang, dari Indonesia ke Jepang itu. Saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara nurse dan care worker. Sedikit saja, kalau untuk lebih jelasnya teman-teman boleh melihat channel dari teman saya di bawah ini, Merlin Timbang. Di situ akan lebih dijelaskan lebih jelas mengenai bagaimana program seleksi perawat Indonesia menuju ke Jepang. Di situ akan dijelaskan sangat terperinci oleh teman saya. Jadi teman-teman boleh buka channel Merlin Timbang. Di sini perbedaan antara nurse dan care worker. Untuk menjadi nurse di Jepang atau perawat di Jepang, persyaratannya tuh kita harus memiliki pengalaman kerja 2 tahun. Pengalaman kerja 2 tahun sebagai perawat di Indonesia. Nah, kalau untuk care worker tidak membutuhkan pengalaman kerja. Jadi setelah tamat, teman-teman boleh langsung mengikuti program G2G Indonesia Jepang. Boleh lihat di websitenya gimana caranya, gimana prosedurnya, dan boleh juga melihat channel dari teman saya tadi, yaitu Merlin Timbang. Di situ dijelasin sangat jelas lah pokoknya kalau menurut saya. Dan setelah kita sampai di Jepang itu juga, untuk menjadi perawat di Jepang itu, yang nurse tadi itu juga harus melewati ujian negara baru bisa disebut sebagai perawat di Jepang. Kalau belum lulus ujian negara di Jepang, kita belum dianggap sebagai perawat, kita masih dianggap sebagai perawat magang yang masih harus belajar. Tahulah gimana perawat magang di Indonesia kan ya, seperti itu juga, nggak jauh beda lah. Kerjaannya ya suruh-suruhan ya kan, ya seperti itulah. Tapi beda instansi, beda kebijakan juga. Ada rumah sakit itu instansi rumah sakit yang by the way, ini dingin banget teman-teman. Sekarang di Jepang itu lagi musim gugur. Teman-teman tahu sendiri kan kalau di Jepang itu punya 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Nah, sekarang kita lagi berada di musim gugur.
Jadi musim gugur itu udah mulai dingin, suhunya itu antara 10 derajat, 8 derajat, 6 derajat, kadang sampai 6 derajat juga. Jadi udah mulai dingin. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke musim dingin, dan itu lebih dingin lagi. Rasanya kalau sudah musim dingin saya nggak akan berani duduk di luar seperti ini. Karena ini masih musim gugur ya, dingin sih, tapi masih bisa lah ditahan. Oke. Demi mendapatkan view yang bagus untuk teman-teman semua. Oke, di sini status saya sekarang tuh di sini sebagai apa? Di sini saya sebagai perawat magang. Ya, sebagai perawat magang tadi sambil belajar, sambil bekerja. Nah, belajarnya gimana di kampus? Saya bukan belajar di kampus. Belajarnya itu belajar di fasilitas rumah sakit. Didukung juga dengan belajar dari yang didukung dari yang difasilitasi dari pemerintah Jepang, yaitu melalui Jitwell. Jadi setiap rumah sakit memiliki kebijakan berbeda. Kalau saya ya, di rumah sakit saya itu setiap hari kita itu bekerja, dihitung bekerja 8 jam. Tapi dari yang 8 jam itu 2 jam kita mendapatkan jam belajar. Dihitung bekerja 8 jam tapi 2 jamnya belajar. Jadi setiap hari seperti itu, dan seminggu sekali itu seminggu 2 kali itu kita dapat belajar, bukan seminggu 2 kali, seminggu sekali kita mendapatkan belajar seharian. Nah, itu enaknya di tempat saya, itu plus yang saya dapat dari tempat saya. Nah, beda instansi, beda rumah sakit, beda fasilitas yang bisa kita dapatkan. Kalau dari rumah sakit saya, itu dia fasilitas yang kami dapatkan, dukungan yang kami dapatkan untuk belajar. Nah, selain dukungan belajar dari rumah sakit, kita juga mendapatkan fasilitas belajar dari Jitwell. Jadi setiap 3 bulan sekali dalam setahun itu, setiap 3 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali, atau kadang sampai sebulan sekali. Kalau misalnya sudah dekat ujian itu udah sebulan sekali kita belajar bersama dari semua rumah sakit. Kita berkumpul di Osaka dan kita belajar di situ. Belajar selama 2 hari. Dan di situ kita belajarnya disediain hotel, jadi kita nginap di hotel semalam. Tapi setelah itu ya kita disediain hotel untuk menginap, jadi kita belajarnya di hotel, kayak seminar gitulah, pertemuan belajar. Nah, gitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Lain kali bakalan kita sambung. Jadi karena ini adalah konten pertama saya, kalau misalnya masih jelek atau masih kurang bagus atau kurang bermutu, mudah-mudahan selanjutnya bisa diperbaiki dan bisa lebih bagus lagi. Tolong kritik dan sarannya, tapi tolong kritik yang membangun, jangan yang bikin sakit hati ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya ada tema yang pengen teman-teman tanyain, tolong di komen, kasih pendapat apa yang pengen diangkat, jadi biar kita omongin lagi di konten selanjutnya. Oke, bye bye, assalamualaikum.